Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Manajemen Strategik kelas B yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Candy Priscilia Irianto dengan NIM C1 C019001. Yang kedua ada Muhammad Rifan dengan NIM C1 C019003. Yang ketiga ada Wanda Putri Ramadhani dengan NIM C1 C019006. Yang keempat ada Gautsul Azam Saryono dengan NIM C1 C019114. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus tata kelola perusahaan dari PT AIA Finansial. PT AIA Finansial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. AIA Group Limited dan anak perusahaannya merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Makau, Brunei, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan 49% kepemilikan saham usaha gabungan di India. Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA pertama kali didirikan di Shanghai hampir 1 abad yang lalu pada tahun 1919. PT AIA Finansial senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 POJK 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian serta peraturan pelaksanaannya. Yang pertama, pembahasan mengenai visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendukung pelaksanaan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan sebagai berikut. Visi perusahaan menjadi penyedia asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. Tujuan perusahaan berperan sebagai pemimpin dalam mendorong perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Nilai-nilai perusahaan, filosofi operasional perusahaan melakukan hal-hal yang benar, dengan cara yang benar, dengan orang yang tepat. Kemudian ada pula tujuan perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu yang pertama, untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, mendorong pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah atau DPS, karyawan, serta agen perusahaan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tindakannya dengan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah organ perusahaan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan organ perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan dewan komisaris senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip umum dan fungsional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Perusahaan juga memiliki unit bisnis syariah dan memiliki TPS yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai organ perusahaan yang terdiri dari yang pertama RUPS. RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris perusahaan. Perusahaan menyelenggarakan RUPS baik melalui rapat maupun melalui keputusan sirkular pemegang saham dengan mengacu kepada ketentuan rapat yang terdiri dari pemberitahuan rapat, agenda, dan quorum rapat sebagaimana diatur dalam UU PT dan anggaran dasar perusahaan. Setiap tahun, perusahaan menyelenggarakan RUPS tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban direksi perusahaan kepada para pemegang saham perusahaan. Apabila diperlukan dan dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.
Perusahaan menyelenggarakan RUPS luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan-keputusan strategis perusahaan. Lalu yang kedua ada direksi perusahaan. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, susunan direksi perusahaan itu terdiri dari pertama presiden direktur, lalu direktur hukum, kepatuhan dan risiko, kemudian direktur keuangan, direktur keagenan, dan direktur distribusi kemitraan. Seluruh anggota direksi perusahaan berdomisili di Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan senantiasa memastikan bahwa paling sedikit separuh dari jumlah anggota direksi perusahaan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Pada saat ini, perusahaan memiliki anggota direksi yang membidangi kepatuhan dan risiko yang dalam pelaksanaannya didukung dengan standar praktik dari grup perusahaan bidang kepatuhan dan risiko. Direksi perusahaan menyelenggarakan rapat direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan untuk menunjang pelaksanaan tugas direksi, terutama terkait dengan pengendalian internal. Perusahaan akan membentuk beberapa komite, yaitu komite investasi, komite klaim, komite pengadilan produk, market conduct committee, dan appeal board, lalu komite kepatuhan dan etik, komite penerangan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, lalu aset liability management komite. Komite-komite tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas direksi dalam menjalankan perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Jadwal dan ketentuan rapat komite-komite yang dibentuk oleh direksi perusahaan diatur di dalam piagam masing-masing komite. 3. Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris perusahaan saat ini berjumlah 4 orang, di mana salah satunya menjabat sebagai Presiden Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK, sesuai dengan POJK nomor 73/2016. Separuh dari anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen dan berdomisili di Indonesia. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Dalam periode 1 tahun, paling sedikit 4 kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang direksi dan 1 kali diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Resiko dan Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen Perusahaan. Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko wajib melakukan rapat komite paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. 4. Ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan memiliki DPS yang diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Seluruh DPS perusahaan telah mendapat persetujuan OJK. DPS melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada direksi perusahaan untuk memastikan unit usaha syariah diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah. DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi keterbukaan atau transparency, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, kemandirian atau independensi, dan kesetaraan dan kewajaran atau fairness dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Keterbukaan atau transparansi. Dalam mewujudkan keterbukaan, perusahaan menyediakan berbagai informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan mengkomunikasikan visi, sasaran, dan strateginya secara berkesinambungan dan berkelanjutan kepada manajemen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai aktivitas pertemuan
dan penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan secara teratur kepada karyawan adalah melalui pertemuan bersama karyawan atau town hall, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Dalam town hall, manajemen memaparkan antara lain pencapaian perusahaan dan arah strategi bisnis perusahaan kepada karyawan. Perusahaan juga secara teratur menyampaikan kepada OJK informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Di samping itu, perusahaan juga menyediakan informasi mengenai laporan keuangan dalam website perusahaan serta informasi penting lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan. 2. Akuntabilitas atau accountability. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa terdapat kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban di antara organ-organ perusahaan yaitu RUPS, direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh komite-komite yang memiliki tugas dan fungsi khusus. Perusahaan memiliki komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris maupun direksi. Dewan Komisaris dan berbagai komite baik yang didirikan oleh Dewan Komisaris maupun direksi melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi sebagai bentuk pelaksanaan mekanisme checks and balance. Di samping itu, perusahaan juga memiliki berbagai pedoman terkait kebijakan perusahaan, kode etik, sistem deteksi dini, penerapan penghargaan dan tindakan disiplin, serta struktur pengendalian internal yang tepat dan baik. 3. Pertanggungjawaban atau responsibility. Pengelolaan perusahaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan telah menetapkan standar kode etik sebagai pedoman bagi seluruh manajemen, karyawan, dan agen perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat pada setiap keadaan, menjunjung tinggi nilai etika, serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Direksi wajib melakukan pengurusan perseroan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Itikat baik dalam hal ini mengandung pengertian bahwa direksi dalam menjalankan kepengurusan mengutamakan kepentingan perusahaan semata-mata, serta tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai direksi untuk mengambil keuntungan secara pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan secara tidak adil. Direksi wajib untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya benturan kepentingan serta wajib untuk mengungkapkan apabila terdapat benturan ataupun potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Perusahaan juga senantiasa secara berkelanjutan melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat bagi para pemangku kepentingan, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan dari waktu ke waktu senantiasa menyampaikan laporan-laporan berkala dan laporan lainnya kepada OJK dan regulator terkait lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, termasuk diantaranya penilaian sendiri atau self-assessment atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 4. Kemandirian atau independensi. Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika, standar, prinsip, serta praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan telah mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek terutama pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Hal itu demi terlaksananya pengelolaan perusahaan yang mandiri dan profesional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika, standar, prinsip, serta praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. 5. Kesetaraan dan kewajaran atau fairness. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan termasuk tertanggung, pemegang polis, karyawan, dan mitra bisnis. Untuk memastikan prinsip ini berjalan dengan baik, perusahaan menetapkan kebijakan internal, standar operasional prosedur atau SOP, dan prosedur terkait lainnya. Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan. Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kesetaraan dan kewajaran yaitu diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugas secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.